Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat karunia kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita di pagi hari ini bisa kembali untuk melanjutkan kajian Ushulus Salasah. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang 4 pokok permasalahan atau 4 masalah. Yang pertama bahas kemarin tentang apa? Apa itu? Ilmu ya? Nah iya, ilmu. Ilmu dah. Itu bahas. Udah. Iya, apa itu ilmu? 4 pokok kan ada ilmu, mengamalkan ilmu, terus mendakwahkan, terus sabar di atas dakwahnya. Nah, yang satu kita bahas itu tentang ilmu. Apa hakikat ilmu itu? Hakikat ilmu apa? Apa yang Allah katakan ya, sabdakan dan Rasulullah dalam Rasulullah sabdakan dalam hadis. Nah, itu namanya ilmu yang hakiki. Makanya beliau ketika mendefinisikan ilmu adalah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sejatinya ilmu itu adalah mengenal Allah, tahu tentang hakikat Allah. Kemudian mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Dan luar biasa ya ketika orang itu sudah ma'rifatullah. Ya, artinya dia sudah mengenal Allah dengan sebenarnya, maka hati dia akan senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak berbuat maksiat kepadanya dan senantiasa melaksanakan perintahnya ketika dia sudah mengenal Allah. Makanya Ibnu Qayyim membagi ma'rifatullah itu ada 2. Ma'rifatul iqrar, sekedar pengakuan saja. Nah, ini mencakup seluruh manusia pasti mengakui Allah sebagai Tuhan ya, Rabb. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, bahkan ya, orang musyrik mungkin bahkan mengatakan Allah yang menciptakan kita. Sekadar pengakuan saja, ma'rifatul iqrar, mengikrarkan saja. Nah, ini banyak orang yang hanya sebatas mengenal Allah dari sisi pengakuan, dia adalah Rabb, cukup, rubiah saja. Tapi yang kedua ini yang jarang, Ibnu Qayyim. Yang kedua, ma'rifatullah tapi yuaddi ilal mahabbati wa ta'dim. Setelah dia mengenal Allah, ya, kemudian mengantarkan dirinya untuk mencintai Allah dan mengagungkan hatinya Allah. Ini yang jarang, ini yang sulit. Ya, kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Dan kita jangan sampai yang pertama. Kalau yang pertama masih umum, ya, mau orang kafir pun mereka tahu mengikrarkan Allah sebagai Rabb, ya. Orang kafir, orang musyrik, umum semuanya, orang fajir pun, pelaku berdosa pun masih mengakui Allah sebagai Rabb. Tapi apakah hati mereka sampai mengagungkan Allah, sampai cinta kepada Allah? Tidak. Ya. Nah, usahakan kita mendapat, ketika kita mengenal Allah, usahakan yang kedua. Ya, yaitu apa? Mengenal Allah, tapi apa bisa mengantarkan diri kita kepada rasa cinta kepadanya, mengagungkan haknya Allah. Nah, ini ya, sehingga kita jalankan apa yang Allah perintahkan dan kita takut, ya, kita meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Dan ini hakikat daripada mengenal Allah yang sejatinya. Makanya tak heran ketika para salaf, ya, bagaimana amalan mereka yang luar biasa, karena sejatinya mereka mengenal Allah dengan apa? Dengan sesungguhnya, ya, dengan sesungguhnya rasa takut mereka kepada Allah. Ya, kemudian ketika mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, mereka semuanya faham betul, ya, akan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Kita akan jelaskan yang kedua, yang di kitab ini aja ya.
Yang kedua yaitu al-amalu bihi. Nah, setelah kita berilmu, maka kita wajib untuk mengamalkan ilmu. Orang bilang apa? Ilmu itu apa? Amal itu buah daripada ilmu. Buahnya daripada ilmu. Bahkan ada ungkapan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samratin. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Apa manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Nah, amal inilah yang menjadi sebab kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berfirman apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah membalas apa yang mereka kerjakan, amalkan. Lihat ayatnya, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun, bukan. Beda kan ya? Kalau ya'lamun yang mengetahui, balasan bagi mereka yang mengetahui, tidak. Tapi dikatakan dalam ayat itu apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, ya kan? Balasan bagi mereka yang mengamalkan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela ya, dengan celaan yang sangat dahsyat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah juga saya sampaikan ya. Kalau seandainya ilmu itu tanpa amalan, sekedar berilmu saja, memperbanyak wawasan ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mencela para pendeta, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi nyatanya Allah cela orang Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran. Mereka orang yang berilmu, orang Yahudi apalagi ya. Orang Yahudi itu mereka cerdas-cerdas. Bahkan banyak kalangan dari Nabi dan Rasul Allah turunkan kepada mereka. Bani Israel kan orang Yahudi. Tapi nyatanya apa? Mereka dengan kesombongannya mereka bunuh para Nabi dan Rasul. Ya, mereka fitnah, mereka usir Nabi dan Rasul. Jadi mereka enggan untuk mengamalkan ilmu. Dalam ayat dikatakan bahwa masalul ladzina humilut Taurah kamasalil himari yahmilu asfar. Jadi permisalan orang-orang yang membawa kitab Taurat. Diberikan kepada mereka kitab Taurat. Kan ilmu kan, diberikan ilmu kan. Kamasalil himari yahmilu asfar. Mereka bagaikan himar yang membawa barang-barang ketika dalam perjalanan. Tahu himar? Himar itu kan keledai kan. Gimana kalau dia itu kan cuman boleh ke sana ke sini ya, sesuai dengan kata yang menumpangi saja. Ya seperti himar kayak gitu, nggak tahu arah gitu, seperti itu. Dia berasa seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah dalam sholat kita ketika kita baca surat Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta, ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan bukan jalan orang yang Kau murkai dan orang yang tersesat. Ditafsirkan bahwasanya jalan orang-orang yang dimurkai siapa? Yahudi. Kenapa? Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Jadi dikatakan orang yang dimurkai. Nanti Allah murka kepada orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sebaliknya orang-orang Nasrani, dolin, orang tersesat siapa mereka? Orang Nasrani, tafsirannya. Kenapa mereka berkebalikannya? Mereka beramal tanpa ilmu. Ya asal beramal saja, ikut-ikutan saja, gak jelas ya, tanpa didasarkan ilmu. Dua golongan ini Allah Subhanahu wa taala ya berikan ancaman dalam Al-Quran, dan kita disuruh berlindung dari dua golongan ini. Ya. Ini harus kita pahami. Kemudian saya akan bacakan di buku ini ya. Qila fi bayanil alaqati bainal ilmi wal amal. Dikatakan bahwasanya penjelasan atau hubungan antara ilmu dan amal. Yahtiful ilmu bil amal. Jadi ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Jadi ilmu itu adalah panggilan kita agar kita mengamalkan ilmu. Jadi kalau kita belajar, usahakan kita ada niat ya, kita niatkan untuk mengamalkan dari ilmu tersebut. Jangan sekedar hanya wawasan saja.
Fa in ajabahu, jika dia memenuhi panggilan tersebut, ya, wa illa irtahala, maka jika tidak, maka ilmu tadi akan pergi. Ya. Jadi orang yang mengamalkan ilmu, ana yakin akan senantiasa ilmu tersebut akan melekat pada diri dia, karena dia sering amalkan. Ya, sebaliknya orang yang tidak mengamalkan ilmu, maka ilmu akan hilang dari dia, akan hilang, pergi. Fala faidata fi ilmin ghairi muqtarinin bi amalin, maka enggak ada faedahnya ilmu yang tidak diiringi dengan amalan. Ya, fa idza ta'allama, jika seseorang belajar, wajib alaihi ayya'malah, wajib bagi dia untuk mengamalkan. Wa illa kana fi syabahun, jika tidak, maka dia mirip seperti bil Yahud, orang Yahudi. Masya Allah, apa kurangnya orang Yahudi? Anda bisa baca sejarah ya, kehebatan mereka. Nabi dan Rasul diutus untuk mereka, ya. Hampir Nabi dan Rasul itu untuk mereka, sampai dari Nabi siapa tuh? Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad yang penuh dari orang Arab aja diganti. Coba perhatikan. Dari abad ke abad ya, Allah turunkan ilmu, ya, Al-Quran, ilmu yang wahyu ya kepada Nabi dan Rasul untuk orang Yahudi, orang Bani Israel. Allah bimbing mereka bagaimana cara menjalankan ilmu yang benar, tapi nyatanya mereka sombong dan mereka membunuh para Nabi dan Rasulnya. Ya. Nah, ketika kesombongan ini muncul pada diri mereka, maka Allah cabut hidayah ilmu, ya. Cabut hidayah ilmu, kemudian Allah berikan kepada sebab orang Arab. Sebagai mereka Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu orang itu sangat apa? Iri, benci kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka tahu sebenarnya dalam kitab Taurat tertulis akan datang seorang nabi yang datang seorang nabi yang membawa wahyu Allah, dan dia adalah seorang nabi yang bernama Muhammad. Tahu mereka, ya tahu betul, tapi kesombongan. Mereka merasa diri mereka apa? Ilmu itu kan dari kami, dari keturunan kami, turun para nabi dan rasul. Ya, kok kenapa sama diberikan kepada kita harus menurut kepada Muhammad dari orang Arab? Nah, kesombongan mereka inilah yang mereka itu sebenarnya tahu tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi mereka enggan untuk mengikuti. Karena sombong, intinya mereka sombong dan mereka hasad akhirnya. Ya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Jadi kebanyakan dari ahlul kitab, mereka tuh menginginkan kita itu kembali kepada agama mereka, ajaran mereka. Karena mereka dalam Allah mengatakan apa? Hasadan min indi anfusihim. Hasad. Tahu mereka, tapi mereka sombong, enggak untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu hasad, ya. Sifat hasad inilah yang mereka menjadikan tidak mau masuk Islam. Tahu mereka sebenarnya kebenaran Islam, tertulis dalam kitab-kitab mereka. Kita lihat nih. Kita lihat ya. Li'annal yahuda indahum ilmun wala amalun. Karena orang Yahudi ini mereka memiliki ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal betul, mengetahui Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Kalau itu anak mereka, masa nggak tahu anak sendiri? Kan itu kan? Ibaratnya seperti itu. Tahunya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan sudah tercantum dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat, ya kan, Injil dan seterusnya. Itu ibarat mereka sudah mengetahui seperti anak mereka sendiri, ya kan? Masa kita anak sendiri nggak kenal gitu kan? Ya, mirip seperti itu. Tapi mereka nggak mau, enggak untuk menerima kebenaran karena hasad, kan? Sudah merasa bangga dengan para nabi dan rasul mereka, sehingga mereka nggak mau menerima ajaran Islam. Ini keadisi mereka. Ya, orang-orang yang Yahudi. Nah, kita baca dulu aja ya, nanti baru saya jelasin lagi. Wa awwalu man tusa'aru bihin nar salah satu minhum
alimun ta'allamal ilma walam yakmal bihi. Dan pertama kali orang yang dibakar dalam neraka, insyaallah nauzubillah ya, orang yang dilemparkan, dicampakkan, dibakar di dalam neraka, ada 3 golongan. Di antaranya alimun ta'allamal ilma walam yakmal bihi, orang yang berilmu ya, kemudian dia mempelajari ilmu namun tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang pertama. Anda masih ingatnya tentang kisah 3 orang yang Allah sidang nanti di hari kiamat. Pertama kali ya, dipanggillah seorang yang qari, ya, orang yang qari atau orang yang alim, orang yang punya nama di tengah masyarakat. Dia diagungkan, diunggulkan di masyarakat. Bahkan masyarakat mengenal betul kebaikan orang tersebut. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil, dan dia disebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wahai fulan, ya kan? Bukankah dulu Allah Subhanahu kami berikan kepadamu ya hafalan yang banyak, bacaan yang merdu, ya, kepandaian dalam berbicara, menyampaikan ilmu, begitu kan? Apa tujuan itu semuanya? Dia mengatakan, saya lakukan itu semuanya karena untuk mencari wajah-Mu ya Allah. Dia ikhlas karena mengamalkan ini, mengajarkan ilmu ini karena mencari wajah-Mu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzab, engkau dusta. Engkau lakukan itu semuanya untuk mencari apa? Agar dikatakan orang yang qari, orang yang alim, orang yang qari. Jadi nggak diamalkan. Dia nggak diamalkan. Dia tujuannya banyak untuk mencari dunia lah intinya. Ya, ini mungkin pelajaran bagi kita semuanya. Jadi nggak sembarangan ya. Ketika orang Allah berikan ilmu itu kemudian dia semena-mena enggak. Tapi dia harus punya yang namanya amal, diamalkan. Nah, kemudian Allah datangkan orang yang kedua. Kemudian apa? Faturiyat finnar, dilempar orang tadi ke neraka. Ini orang yang bukan sembarangan loh ya, orang yang alim, bahkan seorang yang qari, bacaannya bagus, ilmunya bagus, terpandang di tengah masyarakat, ya diagungkan, dielu-elukan, namun hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak ikhlas tadi ya ketika mengamalkan. Dan tujuannya apa? Agar orang menganggap kamu itu orang yang hebat, orang yang alim, orang yang terkenal. Ya, itu tujuan kamu, itu tujuannya dari dunia ya. Dipandang orang itu tujuannya dunia, bukan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, Allah datangkan orang yang dermawan, masya Allah. Orang yang dermawan, Allah dia mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, tenang nikmat Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, dia mengakui, ya Allah, saya lakukan ini semuanya karena mencari wajah-Mu, ya, mengharap wajah-Mu, mengharap pahala dari Kamu. Dia masya Allah ya dermawan, suka berbagi kepada orang lain. Terus Allah katakan apa? Kadzab, engkau dusta. Engkau lakukan itu semuanya karena ini dikatakan orang yang dermawan, orang yang baik hati dan seterusnya. Maka orang seperti ini dilempar juga ke neraka. Yang ketiga, orang yang ikut berjihad di jalan Allah. Jihad kan apalagi luar biasa ya. Orang yang di medan perang itu kan dia masuk surga langsung kan, tanpa hisab, sebenarnya kan begitu. Tanpa dia hisab, akan dia kalau dia meninggal dikuburkan dengan baju pakaiannya kan, nggak usah dimandikan, ibaratnya gitu. Karena kemuliaan orang yang mati syahid. Nah, dipanggil orang yang mati syahid tersebut di hadapan Allah. Dia mengakui akan nikmat Allah berikan kepadanya, dan dia mengatakan, saya lakukan ini semuanya karena mencari wajah-Mu ya Allah. Hampir sama dengan yang pertama. Kemudian Allah juga bantah, kadzab, kamu tahu isi hati dia, kamu berdusta. Kamu melakukan ini semuanya karena apa? Karena agar manusia mengatakan kau adalah seorang pemberani, orang yang hebat, pemberani. Maka Allah sebut nama faturihat finnar, dilempar ke neraka. Jadi 3 golongan ini, nauzubillah min dzalik ya, bukan orang pengangguran. Kalau lihat ya, orang yang mengamalkan ilmu, orang seorang yang alim, orang yang qari, bacaannya bagus, yang terpandang di tengah masyarakat. Bukan orang pengangguran, bahkan orang-orang yang ternama di tengah masyarakat. Yang kedua orang yang dermawan, apalagi dermawan ya. Orang awam itu senang kalau orang yang dermawan, karena dielu-elukan, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ya,
Terus kemudian yang ketiga, orang yang berjihad, mengorbankan anak dan istrinya dan hartanya, jiwanya istrinya dia korbankan demi membela berjihad di jalan Allah. Jadi kan amal luar biasa, bukan semuanya, bukan pengangguran, namun nyatanya Allah justru menghisap ya ketiga golongan ini, orang ketiga orang ini dengan yang pertama kali dihisap, dan mereka justru dilempar ke neraka. Ini ya, jadi berat ya, berat. Makanya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, kemudian kita bisa mengamalkan ilmu yang berbuah amal saleh. Gitu ya. Kemudian wa aliman bi ilmihi wa lam ya'malan mu'allabun min qabli ubadil aswasan. Kata syair, orang yang berilmu ya, orang yang alim bi ilmi, dengan ilmunya. Orang yang alim, yang tahu dengan ilmunya, lam ya'malan, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Kalau bahasa kita ya omdo ya, ngomong doang gitu ya. Pintar tapi ngomong doang bisanya. Makanya dalam Islam ini ilmu itu terkait dengan taufik. Tidak hanya sekedar wawasan pintar ngomong itu enggak. Orang yang pintar ngomong, pandai berkhutbah, pandai berceramah, bersilat lidah, belum tentu dia alim. Belum tentu dia bisa mengamalkan ilmunya. Belum tentu. Seperti itu. Ya. Makanya berat. Orang yang berilmu dengan ilmunya dan dia tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, akan diazab, disiksa, min qabli ubadil wasan, sebelum penyembah berhala. Orang musyrik itu loh, lebih dulu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, diazab dulu, nanti baru para penyembah berhala, orang musyrik. Ya, jadi dibersihkan dulu orang-orang seperti itu sama Allah. Ya, kalau sebelum mendaliknya. Nah, dalam Al-Quran juga banyak ancamannya. Di antaranya ya, Anda bacakan surat Al-Asaf ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berucap namun ucapan tersebut tidak engkau amalkan? Lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tidak mengamalkan? Apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa di sisi Allah orang yang berbicara namun tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ini ancamannya berat. Dirasa bagi saya pribadi ya. Makanya kita punya ilmu, berusaha untuk mengamalkannya. Jadi tahu haram harus ditinggalkan. Ya. Makanya faedahnya di antara orang yang menyampaikan ilmu itu begitu apa? Sebagai benteng bagi diri kita, minimal kita amalkan sendiri. Ya, kita kan jangan sampai kita banyak ngomong ke orang, ngomongin orang, ya, nasihatin orang, tapi kita sendiri nggak mau mengamalkan. Jangan seperti itulah, ya. Karena kita munafik dengan diri kita sendiri, menjadi orang munafik pada diri sendiri. Kemudian dalam ayat surah Al-Baqarah juga disebutkan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Allah memberikan sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan ini nggak perlu dijawab, kamu akan paham gitu. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kau lupa dengan diri kalian sendiri. Jadi ngomongin orang, nyuruh-nyuruh orang kebaikan tapi dirinya dilupakan. Kalau bahasa kalau bahasa orang itu bilang semut di seberang lautan itu ya, terlihat gajah di depan mata tak terlihat, kayak gitu lah bahasanya ya. Kau perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, sedangkan kau lupa dengan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, dan kamu baca Alkitab, baca Quran juga, baca Taurat juga, tahu ilmunya di situ ada gitu loh. Afala taqilu, apakah kau tidak punya otak dulu bahasa kasarnya? Apa kau tidak berpikir? Kan aneh kan? Kau suruh-suruh orang melakukan kebaikan, tapi kau sendiri nggak mau mengamalkan. Itu maksudnya. Kita kan coba dipikir dong, kan gitu kan? Nah itu kan berat ancamannya seperti itu. Dalam sebuah hadis dari hadis Usamah bin Zaid, ketika hadis itu menjelaskan ketika Rasulullah SAW
melihat ya bahwa ada di antara siksaan penghuni neraka, ya mereka itu dilempar ke neraka, kemudian terburai ususnya, insya Allah dilempar ke neraka, kemudian dia itu terburai ususnya dan berputar-putar seperti berputarnya khimar artinya keledai ya, dalam penggilingan. Kemudian penghuni neraka berkumpul, wahai fulan, bukankah dulu kau memerintahkan kami kepada kebaikan? Maksudnya dulu kamu kan nyuruh saya melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ditanya, apa gerangan azab yang kau lakukan di dunia? Kalau sampai seperti ini kan gitu kan? Kok siksa kamu kok ngeri banget gitu ya? Sampai berputar-putar, ususnya terburai, kayak apa namanya khimar tadi ya, di penggilingan. Kemudian dia mengatakan, saya dulu memerintahkan kebaikan, tapi saya tidak mengamalkannya. Dan saya menyuruh orang meninggalkan kemungkaran, justru saya mendatangi kemungkaran itu. Itu untuk ancaman seperti ada teman saya. Ya, jadi memang apa namanya, ini harus menjadi bahan pikiran bagi kita semuanya, ya, untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Makanya dalam surat Al-Asr tadi Pak, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, ya Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu ya. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam rugi. Siapapun akan rugi. Manusia mau kelas menengah ke atas, mau presiden pun ya, mau menengah ke bawah, akan semuanya rugi kecuali 4 ini. Kalau kita ingin selamat dari kerugian, kita selamat dari kecelakaan, dari celaka, dari kebinasaan, maka 4 ini harus dicamkan baik-baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Dan iman gak akan terwujud dengan amal, ilmu, dengan ilmu ya. Iman gak akan terwujud dengan ilmu. Makanya iman itu harus diiringi dengan ilmu. Makanya pertama tadi kan ilmu sudah kita bahas. Ya, wa amilus sholihat. Yang kedua apa? Setelah berilmu tadi beriman, beramal, diamalkan, beramal soleh. Dan amal soleh itu apa? Buah daripada ilmu tadi. Iman yang dibarengi dengan ilmu, kemudian apa tadi? Amal soleh, wa amilus sholihat. Nanti yang ketiga, keempat kita bahas besok. Itu apa? Berdakwah. Watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabr, itu kan berdakwah. Artinya apa? Saling memberikan wasiat, memberikan nasihat. Artinya kan berdakwah, nasihati. Siapapun kan, gak harus banyak orang kok nasihat itu. Itu dakwah, mengajak orang dengan di atas kebenaran dan mengajak manusia berwasiat, saling memberikan wasiat kepada manusia di atas kesabaran. Itu kan bersabar di atas jalan itu tertuang sebagai surat Al-Asr. Ya, jadi 4 pokok tadi ya, itu bukan kemudian asumsi penulis sendiri ya, tapi apa tadi? Tertuang dalam surat Al-Asr. Ini manusia celaka katanya Allah. Kecuali tadi 4 golongan tadi. Beriman, mengamalkan ilmu, kemudian apa? Mengajak, berdakwah, dan sabar di atas jalan 4 ini ya. Ini yang bisa bikin kita insya Allah kita selamat. Baik. Dan para sahabat ya, amalan para sahabat, para salaf itu luar biasa. Ketika mendengar hadis Nabi itu mereka langsung ingin mengamalkannya. Karena ada di antara mereka yang mengatakan, seandainya menggaruk kepala itu ya ada dalilnya, maka saya akan mengamalkannya. Bayangkan seperti itu. Menggaruk kepala saja dia, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya. Jadi dalam sebuah hadis juga Pak, ketika salah seorang istri Rasulullah SAW mendengar hadis tentang keutamaan sholat rawatib, sholat rawatib seperti sholat sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, kemudian setelah isya 2 rakaat. Sholat sunnah itu, kata salah seorang sahabat Ummu Habibah ya, ketika saya mendengar hadis itu, saya nggak pernah meninggalkan yang namanya sholat sunnah rawatib. Dulu sahabat seperti itu ya, ketika tahu sunnah itu sunnah, langsung segera untuk mengamalkannya. Dan mereka sering bertanya tentang Nabi dan tentang urusan-urusan yang bukan duniawi ya. Antum kan kalau antum baca hadis-hadis Nabi itu kan para sahabat bertanya tentang urusan yang penting itu, urusan akhirat yang berdampak pahala bagi dia. Ya,
yang menyelamatkan dari dunia, dari api neraka, amal soleh yang menjadikan dia itu termasuk orang-orang yang bisa menjadi sebab masuk surga. Begitu yang ditanyakan. Ya enggak? Ada nggak para sahabat bertanya tentang urusan duniawi, tentang apa? Enggak ada kan? Jadi dilihat masalah-masalah seperti itu. Artinya mereka itu semangat dalam mengamalkan agama ini, ya, mengamalkan agama ini. Itu kondisi mereka. Dan zaman sekarang orang mengenal sunnah bukan untuk diamalkan ya, tapi untuk ditinggalkan. Maka ada salah satu ulama yang mengatakan begini. Zaman dulu salaf mereka belajar sunnah, bertanya kepada Nabi tentang amalan sunnah untuk dikerjakan. Di zaman sekarang orang tahu sunnah justru untuk ditinggalkan. Karena begitu ya, sunnah aja kok. Dan doa ya kan? Berarti dikatakan, ini sunnahnya Nabi begini. Alah, sunnah aja kok. Nah seperti itu kan, diremehkan. Nah, zaman sekarang gitu, mengenal sunnah tapi untuk ditinggalkan gitu. Zaman sekarang, cuman dulu mengenal sunnah tapi untuk diamalkan, beda. Ya. Ingat, jangan sampai kita meremehkan sunnah. Karena seseorang ketika meremehkan sunnah, maka ingat, amalan wajib dia juga akan semakin dia lama-lama dia akan tinggalkan amalan yang wajib. Namun sebaliknya kalau kita tuh konsisten dalam mengamalkan sunnah, insya Allah amalan wajib kita akan terjaga. Ya, orang yang meninggalkan sunnah, mengamalkan sunnah, lambat laun khawatir amalan wajibnya dia kerjakan bisa dia tinggalkan. Ya, mungkin demikian ya yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.